Perkenalkan, nama saya Melani Sidabutar, NPM 1901010231, Grup PGA 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantara. Di sini saya membuat video singkat ini untuk menjelaskan pengertian menulis di kelas tinggi, tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian menulis di kelas tinggi. Pengertian menulis di kelas tinggi adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks, mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi menulis. Tujuan menulis yang pertama, menginformasikan segala sesuatu baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, membujuk. Membujuk melalui tulisan seorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan gaya bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasi dari sebuah tulisan akan dapat menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna. Yang ketiga, mendidik. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Orang-orang yang berpendidikan misalnya cenderung lebih terbuka dan penuh toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional. Yang keempat, menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam menghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bahan bacaan penglipur lara atau melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk beraktivitas. Selanjutnya, adapun fungsi pembelajaran menulis yaitu A. Fungsi penataan, yaitu penataan gagasan, pikiran, pendapat, dan imajinasi seseorang. B. Pengawetan, yaitu untuk mengutarakan suatu cerita atau gagasan melalui tulisan yang berbentuk dokumen. C. Fungsi penciptaan, yaitu di mana penulis telah menciptakan sebuah tulisan, maka penulis telah melakukan sebuah karangan atau ciptaan dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, fungsi penyampaian, yaitu di mana dengan penulis telah menuangkan gagasan, pikiran, pendapat, dan pengalaman terhadap pembaca, maka penulis telah menyampaikan pendapat atau sebuah informasi. Dapat kita simpulkan, fungsi menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir kritis. Juga dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tangkap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman. Dan selanjutnya, jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama itu deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa sesuai dengan pendapat. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya.
Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Keempat, eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Dan yang kelima, persuasi. Paragraf persuasi adalah sebuah paragraf yang berisi tulisan yang mengajak pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama itu metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang kedua, metode komunikatif. Metode komunikatif, desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Sebagai contoh, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Yang ketiga, metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, interbidang studi dan antar bidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Yang selanjutnya, 4. Metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep pembahasan, penggunaan, dan pemahaman. Yang selanjutnya, yang kelima, metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atau informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Yang selanjutnya, metode konstekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama itu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu pendekatan keterampilan proses. Yang selanjutnya, pendekatan ini memfokuskan keterampilan peserta didik dalam mengamati, mengklasifikasikan, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Dan yang selanjutnya itu pendekatan tematis. Pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan bersifat aksiomatis dan arti kebenaran teori linguistik dan teori belajar bahasa yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Yang selanjutnya itu strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Strategi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, strategi pembelajaran menulis dengan model menulis permulaan. Yang kedua, penilaian dalam membaca dan penulis permulaan atau MMP. Yang ketiga, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis informal. Yang keempat, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. Dan yang kelima, strategi pembelajaran menulis dengan model menulis lintas keterampilan berbahasa.
Dan yang terakhir itu adalah tahap-tahap pembelajaran di kelas tinggi. Secara teoritis, proses penulisan meliputi 3 tahap utama, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan revisi. Ini tidak berarti bahwa kegiatan menulis dilakukan secara terpisah-pisah. Pada tahap pra-penulisan, kita membuat persiapan yang akan digunakan pada penulisan, dengan kata lain merencanakan karangan. Baik, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Terima kasih.